warning buat kita bagaimana penanganan itu harus kita buat secepatnya supaya masyarakat mendapatkan rasa aman, rasa nyaman untuk melaut. Allahu Akbar. Ito katibig sila ini ya. Tapi kalau untuk di daerah sini kita masih banyak melihat buaya. Kayak malam kan ketemu sih bawah. Luasnya wilayah perairan di Kepulauan Riau membuat hampir seluruh masyarakat pesisir di Kepulauan Riau berprofesi sebagai nelayan. Bukan hanya sekarang, namun sudah jauh sejak ratusan tahun lalu. Saat ini profesi nelayan, khususnya nelayan pesisir, semakin terancam. Bukan karena adanya penggusuran, namun ancaman dari satwa liar yang kerap mengintai dan memangsa nelayan. Korban akibat keganasan buaya sudah banyak. Belum lama ini nelayan di Kabupaten Bintan meninggal akibat diserang buaya. Lalu, menunggu berapa banyak korban berjatuhan, baru pemerintah mengatasi masalah satwa liar yang hidup di daerah pesisir. Yunus reportase kali ini kembali mengangkat tentang buaya di pesisir yang menjadi ancaman nyata bagi nelayan. Tepat seminggu lalu, salah seorang nelayan tradisional yang berada di Tembeling Laut, Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan menjadi korban keganasan hewan amfibi ini saat hendak menyiapkan jala untuk berangkat mencari rezeki di laut. Imran, korban keganasan buaya, harus pergi selama-lamanya meninggalkan keluarganya karena ditemukan tewas diterkam buaya sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari kesaksian keluarga, Imran saat itu sedang menyiapkan jala sebelum berangkat mencari udang. Orang tua korban, Sanjah, tidak mengetahui kejadian awalnya. Namun saat menjelang subuh, anaknya selalu menyiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk melaut. Tapi ternyata hari itu, anaknya telah dimangsa buaya. Sanjah berharap pemerintah mengambil sikap untuk mencegah dan meminimalisir buaya di Pulau Bintan agar tidak kembali membahayakan nelayan-nelayan pesisir lainnya. Mau ke pasar mau ke masjid, dia pun mau turun ke laut di jembatan perahunya dan sebagainya. Jadi di saat dia turun ke laut itulah, mau turun ke laut itulah terjadinya buaya. Sehingga tentang balik ke masjid, saya sebelum cerita anak saya katanya ngasih saya tahu tu apa hal terbalik. Saya tahunya sudah sampai di rumah ini. Saya sudah disambar oleh sudah warga-warga sudah ramai lah untuk carinya. Saya pun balik ke masjid, saya berpisah baca Yasin dan berdoa. Kemudian saya pun adhankan juga waktu subuh. Sudah saya adhan Allah akhirnya alhamdulillah dapat. Itu aja yang lain. Harapan saya ke depannya bagaimana bersikap untuk mengenai buaya ini kan sudah meresahkan orang masyarakat, bukan satu kali aja ini. Mudah-mudahan ke depan itu adalah tindakan pemerintah bagaimana
supaya tidak terjadi kesalahan nelayan. Jadi kalau yang diketahui dengan Pak Haji sendiri, warga setempat sini ini dan juga selaku tokoh masyarakat, ini kejadian sudah keberapa kali nih? Mohon maaf Pak Haji. Yang usah-usahnya kalau tempat saya ada 2 kali, ya cuma kebetulan di Tanjungnya dekat, ini dia bisa selamat. Kalau ini yang memang tak, namanya sudah ajalnya menurut saya itu sudah takdir. Cerita serupa juga disampaikan beberapa korban terkaman buaya yang selamat di Bintan dan Tanjung Pinang. Ahadi, salah seorang korban selamat dari terkaman buaya di Bintan, mengatakan, meskipun khawatir akan kemunculan buaya lagi saat melaut, dirinya tidak bisa berkata banyak lantaran hewan ini sudah hidup di sana. Meskipun begitu, ia meminta pemerintah untuk berperan aktif agar tidak ada lagi buaya yang berada di pesisir yang dapat mengancam nyawa para nelayan. Kalau trauma memang tetap trauma kan. Nah, jadi yang namanya kayak saya nelayan, bagaimana lah kalau tidak melaut kita macam mana? Memang kerja kita nelayan kan. Memang tetap trauma kalau dia tuh. Jadi kalau untuk nampak buaya dan sebagainya, apa yang terpikir di benak Ato ini sendiri nih saat melaut? Itulah sampai sekarang juga. Tapi sampai sekarang kita tahu kalau buaya itu memang dari dulu kita tahu binatang itu memang mendatangkan kan, ya buas lah gitu kan. Nah, jadi semenjak kejadian saya itu saya sering nampak, tapi alhamdulillah lah saya cuma nampak ternampak kan gitu kan. Nah, jadi biasa-biasa aja lah pokoknya kalau buaya itu kan. Jadi macam buaya ini susah juga soalnya ya yang jelas dia kan datang dilarang, kita tidak boleh punya dia kan. Nah, itu aja kan. Saya harap pemerintah itu kok dia apa yang terjadi di masyarakat Tembling ini harus ditangkapi. Bagaimana cara binatang itu kan memang mendatangkan, tapi bagaimana kita tak tahu juga lah masalah pemerintahnya. Apakah dia biasa-biasa saja lah gitu. Tapi selama ini sejak kejadian saya belum ada saya tengok salah satu dari pihak mereka itu kan istilahnya untuk nganu dia lah gitu kan. Jadi gimana lah. Sementara itu, korban selamat lainnya, Rahmat, menyampaikan meski selamat dari terkaman buaya pada tahun 2025 lalu, dirinya memiliki trauma yang cukup mendalam pasca diterkam buaya saat mencari ketam di kawasan Senggarang, Kota Tanjung Pinang. Ia mengaku pasca kejadian itu saat hendak melaut, ia harus memastikan terlebih dahulu lokasi yang didatanginya merupakan lokasi yang cukup aman atau tidak ada buaya di jarak tertentu agar terhindar dari terkaman hewan buas itu lagi. Masukkan di penangkaran aja bagusnya ya kan. Ibaratnya ditangkap, diantar di karantinanya di tempatnya di khusus memang. Jadi kan kita nggak was-was untuk turun ke laut. Pak, berarti sejauh ini kan memang banyak juga aduan dari kawan-kawan Bapak yang nelayan. Itu Sudah ada hampir korban juga berdua hari itu. Oh ya? Iya. Dua toho berdurut lah. Toho barusan ini kawan yang rumah dekat nih. Nah, pertamanya yang sana yang diarah tuh. Oke, lokasinya hampir sama dekat. Beda. Yang satu ini dekat sama tempat yang korban aku kemarin. Oke. Pak, mungkin nelayan kan
dekat banget Pak nih sama daerah Iya. kita, bakau Iya. segala macam dan banyak buayanya. Masih ada kekhawatiran nggak, Pak? Terutama Bapak yang Iya, udah pernah. udah pasti dah. Nah, ya. Oke. Berarti masih Nah, trauma dan iya. segala macam ya Pak ya? Kalau kita masih turun masih terbayang tuh. Masih turun teringat tuh. Bapak sendiri sekarang masih turun Pak? Turun. Tapi ya antisipasi Bapak Iya, kayak ada gimana lah. Pak? Udah was-was lah. Tak seperti dulu lah. Lebih hati-hati Pak ya. Tapi kalau di daerah sini kita masih banyak ngeliat buaya. Setiap malam kan ketemu si bawah. Pas Bapak mau Turun nyuluh udang tuh kalau malam. Malam kita cari udang. dan itu pasti Nah, ada kan? Dia turun di depan pelabuhan itu dia turun. berarti mau tidak mau harus di Iya. ini apa ya Iya. buaya itu. Dan sudah merasakan juga bagi warga sekitar sini Pak? Udah lah, kan merasa takut juga orang tuh ya kan ketemu kan. Kalau dia memang tak ganggu memang tak apa-apa. Satu saat terganggu, kalau dia terganggu pasti dia nyerang. Gitu aja dia. Sebelumnya 3 tahun yang lalu, seorang bocah perempuan berusia 13 tahun juga sempat menjadi korban keganasan predator tersebut. Kejadian ini sempat menggegerkan warga, khususnya Bintan dan Tanjung Pinang, karena sang bocah sempat menghilang selama 3 hari sebelum akhirnya ditemukan tak bernyawa oleh tim SAR gabungan. Camat Teluk Bintan Walia Rahman menuturkan, pasca kejadian tewasnya nelayan tembeling yang diterkam buaya, pihaknya bersama KKP dan BKSDA segera mencari solusi agar tidak ada lagi kejadian serupa. Ia menyebut sejauh ini sudah ada 3 kali kejadian nelayan yang diterkam buaya, dan kejadian beberapa waktu lalu yang merenggut nyawa Imran menjadi kejadian yang paling parah. Setelah kejadian kami memang langsung mengadakan rapat, kita libatkan KKP, BKSDA, BPBD. Di situ kita sudah duduk bersama tim teknis. Memang terkait penanganan itu ada di KKP saat ini. Yang dulunya memang ada di BKSDA. Jadi memang kita adalah terkait penanganan segera. Karena memang sudah kejadian luar biasa yang sampai merenggut nyawa. Terus di Kecamatan Teluk Bintan juga memang sudah 3 kali kejadian selama 2 tahun terakhir, dan ini yang paling parah. Jadi selama ini memang himbauan-himbauan sudah dilakukan, sudah dipasang baik dari kita pemerintah daerah, dari BPBD, KKP juga sudah melakukan untuk himbauan. Tapi kali ini kita adalah fokus di penanganan langsung. Jadi kita duduk bersama kemarin, penanganannya adalah dengan menangkap, karena kita tidak boleh membunuh. Buaya adalah termasuk hewan yang dilindungi, satwa langka. Jadi kita melakukan penangkapan, kita letak di penangkaran. Untuk saat ini mungkin di wilayah Kepulauan Riau penangkaran yang masih memungkinkan hanya ada 1, yaitu di Batam di Pulau Bulan. Karena kalau di Safari Lagoy tidak mencukupi lagi kapasitas. Bersama-sama kita gotong royong, semua kita tetap libatkan, baik dari TNI Polri, warga, dan KKP sendiri. Berarti modelnya Satgas ya? Siap, nanti kita bentuk tim Satgas. Tetap berhati-hati, karena kita mengetahui juga kita tidak bisa melarang masyarakat untuk melaut karena memang mata pencarian mereka, tapi tetap
utamakan adalah kakaknya. Namun saat tim News Reportase hendak menemui pihak KKP perwakilan Kepri di Tanjung Pinang, seorang staf KKP tidak bisa memberikan keterangan karena harus mendapat izin atasan, di mana Kepala KKP perwakilan Kepri dan Riau berada di Pekanbaru. Sementara itu di negara tetangga yakni Sarawak dan Sabah di Malaysia, memburu buaya-buaya yang masuk ke pemukiman masyarakat. Pemburuan ini dilakukan setelah masyarakat membuat laporan atas serangan buaya, sehingga tindakan pemburuan dilakukan. Dari menjerat buaya hingga dilakukan penembakan kepada buaya yang muncul di pemukiman masyarakat. Wakil Ketua 2 DPRD Bintan, Mirwa khawatir jika tidak adanya penanganan yang dilakukan terhadap adanya kemunculan buaya di Kabupaten Bintan, lantaran sektor pariwisata di Bintan merupakan wisata laut. Menurutnya, jika penanganan buaya di sektor pariwisata yang tidak segera dilakukan, dapat berdampak terhadap penurunan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bintan. Dengan kejadian warga yang diterkam buaya, tentu kita sangat prihatin dan ikut berduka cita. Namun di sebalik itu semua, kami mewakili masyarakat yang ada di Kabupaten Bintan berpikir jauh ke depan berkenaan dengan permasalahan yang akan ditimbulkan dengan kejadian tersebut. Hari ini Bintan memang mengandalkan sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan asli daerah, dan pariwisata yang ada di Kabupaten Bintan ini adalah pariwisata laut dan pantai. Sehingga bila penanganan buaya ini tidak dilaksanakan secepat mungkin dan semaksimal mungkin, kita khawatirkan berita yang hari ini sudah sampai kemana-mana, dan bila terjadi lagi kejadian yang sama, khawatir kita akan berdampak serius terhadap tingkat kunjungan pariwisata ke Kabupaten Bintan, di mana memang orang datang berwisata yang pertama tentu merasa ingin aman, dan kemudian yang tidak kalah penting, kita tidak ingin lagi ada korban jiwa di pihak masyarakat kita, dan masyarakat kita yang beraktivitas di laut seperti nelayan, kemudian mungkin tur, kemudian yang mencari gonggong, anak-anak kita yang biasa bermain di laut tidak merasa khawatir dengan keberadaan buaya ini tadi. Maka itu hari ini kita bersama dinas terkait, kemudian instansi vertikal coba duduk bersama untuk mencarikan solusi bagaimana penanganan buaya ini dapat secepatnya kita laksanakan dengan dasar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, tidak melakukan hal-hal yang di luar ketentuan, namun bisa kita laksanakan penanganan seefektif mungkin dan secepat mungkin, sehingga seluruh kegiatan yang ada di masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal senada disampaikan Ketua DPRD Bintan Viven Sumanti. Ia menyebut akan segera membentuk tim terpadu pencegahan hewan buas di kawasan pesisir dengan melibatkan semua stakeholder dan masyarakat. Menurutnya, dalam waktu dekat tim terpadu akan segera menyiapkan langkah-langkah agar tidak ada lagi buaya yang terlihat dan korban dari buaya muara yang dapat mengancam nelayan. Sudah beberapa kali kejadian serupa yang dialami oleh masyarakat kita, terkhusus nelayan. Nah, tentu kami dari perwakilan masyarakat
DPRD itu sangat mengambil berat terhadap ini. Kejadian ini merupakan satu warning buat kita bagaimana penanganan itu harus kita buat secepatnya supaya masyarakat mendapatkan rasa aman, rasa nyaman untuk melaut. Karena kita tahu 90% masyarakat pesisir kita itu nelayan. Nah, sebenarnya upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui DLH, BPBD, membuat spanduk, peringatan, sosialisasi itu sudah. Tapi harus ada tindakan-tindakan konkret yang kita buat supaya koordinatif kita dalam rangka penanganan masalah ini dapat kita telusuri dengan baik. Jadi insya Allah memang kami sudah membuat jadwal untuk bertemu dengan pihak-pihak terkait untuk dapat kita selesaikan. Sekali lagi Bu Pipen sangat berharap pada masyarakat sekali lagi berhati-hati. Mungkin kita punya kearifan lokal terhadap kebiasaan-kebiasaan masyarakat terdahulu, bagaimana turun ke laut dengan langkah-langkah apa, dengan kebiasaan-kebiasaan orang tua supaya kejadian-kejadian itu tidak terulang kembali. Kita melaksanakan rapat koordinasi bersama dengan BKSDA dan KKP, dan tadi kita sudah berbincang sangat panjang dan sudah membuat kesimpulan terhadap penanganan ini, dan insya Allah kita akan buat tim terpadu bersama BPBD, KKP, BKSDA dan DLH, kemudian Polsek setempat dan kecamatan, dan yang terpenting adalah melibatkan masyarakat. Kita tahu bahwa hari ini apa yang kita buat diskusi hari ini bersama teman-teman instansi terkait adalah untuk menemukan jalan apa yang akan kita buat dalam waktu dekat, bukan menunggu regulasi, bukan menunggu siapa yang bertanggung jawab, tapi kita sama-sama. Nah, insya Allah dalam waktu dekat ini tim akan bekerja. Tadi juga Pak Sekda sudah mengadakan rapat bersama tim terkait, dan insya Allah kami DPRD Bu Pipen sebagai daerah pemilihan satu di Bintan untuk Tembeling Tanjung, kemudian untuk Kecamatan Teluk Bintan yang kita lihat itu rata-rata sudah banyak masyarakat melihat keberadaan buaya. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita lakukan, kita memberikan rasa nyaman, rasa aman kepada masyarakat untuk dapat mencari mata pencarian, mencari ikan di laut untuk kehidupan keluarganya. Sekretaris BPBD Bintan, Agus Aryadi, mencatat ada 4 kejadian warga yang diterkam buaya selama 3 tahun terakhir. Dari 4 kasus itu, 2 diantaranya meninggal dunia. Agus mengaku adanya peningkatan populasi buaya sehingga pihaknya akan membentuk satgas untuk turun ke lokasi sebagai upaya preventif. Pihaknya pun telah memberikan sosialisasi untuk tidak melakukan aktivitas di area yang terlihat adanya buaya. Dapat kami sampaikan itu pada saat tahun 2022, tepatnya di hari Senin, itu di Jembatan 1, itu seorang anak perempuan dilaporkan diterkam buaya di tahun 2022. Nah, setelah itu di tahun 2023, tepatnya hari Senin, tanggal 4 bulan 9, itu warga Tembeling RT 2 RW 1 berhasil selamat setelah digigit buaya. Nah, setelah itu di tahun 2025 warga Tanah Merah, Kecamatan Teluk Bintan juga, Bapak Mahyudin dirawat di rumah sakit akibat diterkam buaya. Itu kejadiannya Senin 26 bulan 5 tahun 2025. Nah, ini yang terakhir musibah yang terjadi di warga kami juga di tahun 2026, tepatnya tanggal 16 ya kalau tidak salah. Itu meninggal dunia. Iya, berjumlah 2 orang. Berarti 4 korban yang jumlah data yang sudah kita
data berjumlah 4. 4 orang, 2 meninggal, 2 masih yang diterkam gitu aja ya. Kami mengimbau kepada warga kita, memang saat ini keberadaan hewan reptil yang jumlah dan populasinya diperkirakan meningkat. Kita sedang berkoordinasi dan tadi juga kita habis rapat sama Ketua DPRD Kabupaten Bintan dan berkoordinasi dengan KKP, BKSDA, bagaimana penanganannya ini. Penanganan ini dalam waktu dekat kami akan membentuk satgas dan akan turun ke lokasi bersama-sama unsur vertikal dan unsur pemerintah setempat. Nah, selama ini yang kami lakukan, kami telah memasang papan himbauan kepada masyarakat kita untuk selalu siaga, jangan berenang atau melakukan aktivitas di areal yang ditemukan hewan reptil tersebut. Nah, kedua, jangan membuang sisa makanan atau ikan yang menjadi budaya hewan reptil tersebut untuk selalu hadir di permukaan. Terus selalu berhati-hati ketika melakukan aktivitas melaut atau memancing di areal yang pernah ditemukan hewan reptil tersebut. Nah, kita tidak tahu, dan kalaupun malam jarak pandang penglihatan kita cukup terbatas untuk membangun kesiapsiagaan dan antisipasi, maka diperlukan waspada bagi masyarakat kita dalam melakukan aktivitas yang diduga kuat ditemukan hewan reptil di wilayah. Dan kami sudah memiliki data di setiap kecamatan yang ditengarai keberadaan hewan reptil tersebut, seperti Kecamatan Tambelan, Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Tuapaya, Kecamatan Gunung Kijang, dan Kecamatan Teluk Suku. Semoga pemerintah segera bertindak cepat agar tidak ada lagi masyarakat ataupun nelayan pesisir yang menjadi korban keganasan dari buaya yang mengancam nyawa dan mengancam mata pencaharian para nelayan.